Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah sehat, luar biasa. Oke, baiklah anakku sekalian. Sebelum kita lanjut ke materi, sebaiknya mungkin anakku sekalian siapkan dulu teman-teman tahu untuk mulai pembelajaran hari ini. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Ketua kelas, silakan pimpin doanya. Seluruhnya dulu siap. Gerak. Sebelum kita memulai mata pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, dimulai. Selesai. Bersalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke anakku sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita literasi terlebih dahulu ya, di mana kita literasi dengan membaca surah Al-Ikhlas. Silakan baca abata. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, baik anakku sekalian, semoga apa yang kita baca hari ini kita mendapatkan syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya, baiklah Ibu absen dulu mengecek kehadiran kalian. Marla, Nur Hakika, Indra, Ada Bu. Adriansa, Ada Bu. Suryadi Umar, Ada Bu. Fahrun, Ada Bu. Saki, Ada Bu. Muhammad Alif, Ada Bu. Akbar, Ada Bu. Saskia, Andriani, Maryam. Berarti anakku sekalian hari ini hadir semua ya? Ada Bu. Ya. Ada tidak yang masih ingat pelajaran kita minggu lalu? Ada Bu. Oke, silakan Akbar. Menjaga lisan dan menutup aib orang lain. Ya, bagus. Menjaga lisan dan menutup aib orang lain. Ya. Sekarang kita sudah masuk di materi masalah tentang hakiki menggapai keimanan melalui suabul iman. Sebelum kita lanjut di materi berikutnya, anakku sekalian, ada yang tahu apa itu iman? Oke, silakan Farun. Kepercayaan Bu. Kepercayaan. Ada lagi? Siapa lagi yang bisa? Oke, silakan Suju. Meyakini tuh. Meyakini, bagus. Jawabannya sangat tepat. Tepuk tangan dulu. Ya, anakku sekalian, ada yang biasa bersedekah? Coba angkat tangan, siapa yang sering bersedekah? Saya Bu. Saya. Ya, siapa lagi? Saya Bu. Oh, berarti semuanya ya? Ya Bu. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari anakku biasanya bersedekah dalam bentuk apa? Senyum. Senyum. Apa lagi? Bantu orang tua. Membantu orang tua. Apa lagi? Banyak ya contoh-contohnya. Termasuk membantu orang tua. Senyum juga ibadah, termasuk bagian daripada iman. Kemudian menyumbang ke masjid dan lain sebagainya. Masih banyak lagi contohnya. Sudah paham masalah iman? Oke, sudah paham. Terkait materi ini tentang iman dan sedekah, ini menyangkut tentang materi kita hari ini, masalah tentang su'abul iman. Di mana dalam su'abul iman itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah peserta didik dapat menganalisis makna su'abul iman. Itu yang pertama, berarti peserta didik mampu menganalisis pengertian daripada su'abul iman. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu mempresentasikan cabang-cabang iman, baik itu cabang iman dalam hati, lisan, dan perbuatan. Kemudian ada tujuan pembelajaran yang ketiga adalah siswa mampu mengaplikasikan su'abul iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini kita perlu pahami, ini kita perlu capai dalam materi kita. Tujuan pembelajaran yang ketiga ini.
Kemudian terkait materi ini kita dulu perlu pahami apa itu iman. Jadi di sini sudah jelaskan bahwa iman menurut bahasa yaitu amana yu'minu imana, yang artinya percaya atau yakin. Jadi secara bahasa, kalau secara bahasa dijelaskan secara istilah, keyakinan yang dibenarkan oleh hati, diikrarkan oleh lisan, dan dilakukan oleh amal perbuatan. Sebelum kita bahas tentang suabul iman, perlu kita pahami dulu apa itu iman. Iman itu menurut bahasa berasal dari kata amana yu'minu amanan, yang artinya adalah percaya atau yakin. Kemudian yang kedua, yang secara istilah, iman itu berarti membenarkan dalam hati yang dilakukan oleh hati, kemudian diucapkan oleh lisan, dilakukan melalui perbuatan. Sampai di sini iman sudah paham anakku sekalian? Oke, kalau sudah paham, kita lanjut di pengertian suabul iman. Suabul iman itu artinya cabang-cabang iman. Jadi suabul iman itu merupakan amalan yang dilakukan oleh seorang mukmin. Di mana dalam cabang iman ini terkait 3 bagian atau 3 ranah, yaitu yang pertama adalah ma'rifatul bil qalbi. Kemudian yang kedua adalah ikrarum bil lisan. Kemudian yang ketiga adalah amalun bil arkan. Adapun tanda-tanda orang yang beriman itu dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah. Anakku sekalian, ada yang bisa baca surah Al-Baqarah ayat 25? Oke, silakan Naparun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama ruziqu minha min thamaratin rizqan qalu hadha alladhi ruziqana min qabl wa utu bihi mutashabiha wa lahum fiha azwajun mutahharah wa hum fiha khalidun. Ya. Sadaqallahul azim. Kemudian terjemahan dari surah Al-Baqarah di sini yaitu sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh bahwa untuk mereka surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Setiap kali diberi rezeki buah-buahan darinya. Mereka berkata, mereka telah diberi yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan yang disucikan. Mereka kekal di dalamnya. Inilah salah satu tanda-tanda orang yang beriman. Dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah. Kemudian ada beberapa tanda-tanda orang yang beriman. Yang mana yang pertama adalah ketika disebut nama Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan bergetar. Kemudian yang kedua, bertambah imannya saat dibacakan Al-Qur'an. Jadi itu membaca Al-Qur'an tinggi sekali syafaatnya, Nak. Jadi kalau membaca Al-Qur'an 1 huruf terhitung berapa pahala. Kemudian yang ketiga, senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kewajiban kita sebagai umat muslim adalah melaksanakan sholat. Kemudian gemar berinfak, bersedekah di jalan Allah. Sampai di sini sudah jelas? Oke, sudah jelas. Kita lanjut berikutnya. Manfaat daripada iman dalam kehidupan. Kira-kira apa manfaat iman dalam kehidupan? Apa yang pertama? Ya, tentunya menyelamatkan manusia. Kemudian yang kedua adalah Jadi pedoman hidup. selanjutnya ketiga. Keempat adalah menenangkan hati. Kemudian terakhir menumbuhkan perilaku terpuji. Inilah kelima hikmah dan manfaat dalam kehidupan tentang mengenai iman. Kemudian sampai di sini ada yang mau ditanyakan terkait materi kita? Sudah jelas kalau di sini? Jelas. Oh, ada Saudara Andri. Nah, Andri silakan. Apa pertanyaan tak? Bagaimana penerapan suabul iman dalam kehidupan? Oke, pertanyaan yang bagus. Kira-kira anakku sekalian sebelum Ibu jawab materinya, ada tidak yang bisa jawab? Ayo, Oke, silakan Nak Akbar. taatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi? Melaksanakan
melaksanakan ibadah, Melaksanakan ibadah. memperbanyak membaca Al-Quran. Oke, memperbanyak membaca Al-Quran. Oke, tepuk tangan dulu buat Akbar. Sampai di sini sudah paham? Oke, anakku sekalian, kalau sudah paham, Ibu akan membagi kalian beberapa kelompok kecil menjadi 3 kelompok. Oke, silakan hitung mulai dari Hakikah, hitung. 3, 1, 2, 3. Oke, Zaki. 2, 3. Oke, jadi anakku sekalian yang kelompok nomor 1 silakan kumpul dengan nomor 1 juga. Nomor 2 kumpul dengan nomor 2. Nomor 3 cari teman juga yang nomor 3 ya nak. Oke, silakan cari teman masing-masing. Cari teman masing-masing. Ibu akan membagikan tugas kelompok kepada kalian. Silakan kelompok 1 Ibu beri nama Abu Bakar. Kemudian kelompok 2 kelompok Umar. Kelompok 3 ada kelompok Ali. Ali bin Abi Thalib. Oke, silakan dikerjakan ya nak secara berdiskusi. Silakan diskusikan dengan teman tak. Ada 3 pokok bahasa yang kita di sini perbicarakan masalahnya. Kelompok 1 menyangkut tentang hati. Kemudian yang kedua menyangkut tentang lisan. Kemudian kelompok 3 masalah tentang perbuatan. Oke anakku sekalian, silakan jawab di situ. Diskusikan sama teman-teman tak? Ya. Ada yang sudah selesai? Sudah. Kelompok berapa yang sudah selesai? Oke, kelompok 3 dulu. Silakan ke depan, presentasikan di depan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun hasil kerja kelompok kami mengenai amalun bil arkan. Yang pertama, ada berapakah cabang iman dari dimensi atau kategori amalun bil arkan? Amalun bil arkan mengacu pada pengamalan iman dengan perbuatan. Beberapa cabang iman dalam dimensi ini adalah contohnya salat, zakat, puasa, haji, dan sedekah. Itulah hasil kerja dari kelompok kami mengenai amalun bil arkan. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Sudah jelas. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Jawaban yang tepat dan bagus sekali. Oke, kita lanjut kelompok 2. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang dibacakan oleh Saskia. Pertanyaannya yaitu, ada berapakah cabang iman dari dimensi atau kategori ma'rifun bil qalbi? Sebutkan 5 di antaranya. Beberapa cabang iman dari dimensi ini antara lain yaitu iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada Rasul Allah, serta iman kepada hari akhir. Selanjutnya yaitu iman kepada Rasul Allah. Iman kepada Rasul Allah adalah meyakini bahwa Allah mengutus para rasul untuk menyampaikan wahyunya kepada umat manusia. Dan yang terakhir, iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir adalah meyakini bahwa setelah kehidupan dunia ini, ada kehidupan setelah mati. Selanjutnya itu, iman kepada kitab-kitab Allah. Mengimani kitab-kitab Allah dalam keluarga berarti mengajarkan anak-anak untuk mencintai dan mempelajari Al-Quran. Ya, dan iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengimani Rasul-Rasul Allah mengajarkan keluarga untuk meneladani akhlak dan perilaku Rasul dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir dalam keluarga dapat diterapkan dengan mengingatkan setiap anggota keluarga bahwa kehidupan dunia hanya sementara. Sekian jawaban dari kelompok kami, saya kembalikan ke moderator. Ini ada yang bertanya? Ada yang bertanya terkait materi masalah tentang hati? Oke, silakan Saudara Akbar. Apa saja cabang iman yang berkaitan dengan hati? Cabang iman yang berkaitan dengan hati selain dari iman-iman yang telah saya sebutkan tadi, ada yaitu bersedekah serta tidak sombong dan riya. Gimana, sudah jelas nak? Oke, sudah jelas. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1.
warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi sudah dipaparkan oleh 3 kelompok dan jawabannya sangat bagus semua. Tepuk tangan dulu. Ya. Ibu ada LKPD Mandiri, silakan dikerjakan ya. Ya karena sudah jelas tadi, silakan dikerjakan. Oke, baiklah anakku sekalian, silakan kerjakan 5 soal tersebut di situ. Kalau sebentar sudah selesai, silakan dikumpul ya nak. Oke, silakan dikerjakan. Sudah selesai? Kalau sudah selesai, ketua kelas kumpul tugas teman-teman tak? Silakan kumpul, ketua kelas. Terima kasih. Bagaimana anakku sekalian? Senang dengan pelajaran kita hari ini? Senang. Alhamdulillah kalau anakku sekalian senang dengan pelajaran hari ini. Kemudian kesimpulan dari materi kita hari ini yaitu di mana menyangkut tentang cabang-cabang iman ada 3. Yang mana yang pertama adalah cabang iman yang berkaitan dengan hati. Kemudian yang kedua bersedekah. Kemudian masuk perilaku tercela, terpuji, dan berlaku sombong. Kemudian yang kedua, cabang iman yang berkaitan dengan lisan. Apa itu lisan? Lisan adalah melalui dengan ucapan. Yang mana salah satu contohnya yaitu 2 kalimat syahadat, berzikir, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Dan banyak sekali yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang ketiga, cabang iman yang berkaitan dengan perbuatan, yang mana itu melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, sedekah, haji, dan lain sebagainya. Mungkin sudah jelas di situ ya. Jadi Syu'abul Iman itu mengajarkan bahwa iman bukan hanya soal keyakinan dalam hati, kemudian lisan, tetapi juga terlihat dari perbuatan atau ucapan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan cabang iman ini merupakan cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi minggu depan kita lanjut di materi mengenai tentang perbuatan zina. Ya, jelas silakan anakku sekalian pelajari materi kita di rumah. Nanti pekan depan kita lanjutkan materinya. Jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi kita semua untuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ya, jadi anakku sekalian kalau pulang hati-hati di jalan ya. Ya, kalau naik motor jangan terlalu ngebut kalau naik motor. Supaya sampai di rumah selamat. Jadi ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.